Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di bagian kedua video lecture series untuk mata kuliah konstruksi dasar. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang beberapa pengertian dalam struktur dan konstruksi yang diangkat dari beberapa prinsip dasar. Jadi prinsip-prinsip dasar ini antara lain kita bahas tentang sifat material, pembebanan pada struktur, konsep kesetimbangan atau equilibrium, dan bagaimana jenis dan perilaku elemen-elemen sebuah struktur. Kita akan bahas satu-satu agar kita mendapat pemahaman dasar yang cukup. Pertama-tama, semua material struktur memiliki kekuatan dan kekakuan dan dihasilkan atau diproduksi dalam bentuk atau shape tertentu. Jadi ada kekuatan, kekakuan, dan bentuk. Dan ketiganya ini bersifat saling melengkapi. Apa itu kekuatan? Kekuatan adalah ukuran tenaga yang dibutuhkan sampai material tersebut bentuknya berubah secara permanen. Misalnya, kekuatan sebuah kaca adalah sampai mana dia tahan terhadap pecah saat terkena benturan. Nah, itu ambang batas kekuatan sebuah kaca. Karena pecah itu berarti bentuknya berubah secara permanen. Semua material pada dasarnya memiliki resistensi terhadap dua gaya ini, terhadap gaya tarik dan tekan. Mereka memiliki ketahanan atau resistensi untuk menahan terhadap tarikan dan tekanan. Lalu yang nomor dua adalah ada kekakuan, disebut juga nilai E atau nilai modulus Young-nya, yaitu kemampuan untuk mempertahankan bentuknya saat menghadapi kekuatan dari luar. Umumnya disifatkan sebagai kaku atau lentur. Sebagai contoh, karet gelang, dia memiliki kekakuan yang rendah alias sangat lentur. Di sisi lain, sebuah batu itu sangat kaku, bentuknya bertahan seperti itu walaupun dia terkena benturan. Paling banter, dia bisa pecah, namun pecahannya itu pun masih mempertahankan bentuk aslinya sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah bentuk. Nah, bentuk ini mempengaruhi kekuatan dan kekakuan yang sudah kita sebut di atas. Sebagai contoh, misalnya sehelai kertas, dia tidak memiliki kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk menahan beban. Jika sehelai kertas kita pegang di ujung-ujungnya, lalu kita beri beban, misalnya kita taruh benda yang agak berat, maka kertas itu akan melentur dan bahkan bisa robek jika bebannya terlalu keras, sementara kita memegangnya dengan sangat erat. Namun lain ceritanya jika kita melipat kertas ini dalam suatu konfigurasi tertentu, misalnya lipatan ala jigsaw atau zigzag ya. Sehelai kertas tersebut memiliki kemampuan menahan beban yang lebih daripada sebelumnya. Makin banyak lekukan kertas, biasanya makin kuat pula ia untuk menahan beban, dan dia bisa mempertahankan bentuk datarnya itu, tidak sampai melengkung ke bawah atau bahkan robek. Nah, ini ada contoh tabel beberapa nilai E atau modulus Young atau nilai kekakuan beberapa material yang umum kita jumpai. Kita lihat bahwa misalnya karet sangat fleksibel. Dia bisa mempertahankan bentuknya walaupun kita tarik dia berubah, tapi begitu gaya tariknya kita hilangkan, dia kembali ke bentuk semula. Sementara di ujung lainnya, batu permata intan atau berlian itu memiliki nilai kekerasan, kekakuan, kemampuan untuk mempertahankan bentuknya yang paling besar. Sehingga ada istilah diamond are forever ya. Maksudnya itu sebuah majas bahwa intan itu atau berlian memiliki tahanan yang sangat kuat sehingga bertahan sepanjang zaman. Nah, prinsip lain adalah bahwa setiap material itu entah dia bersifat isotropik atau anisotropik. Jika material itu isotropik, berarti dia memiliki kekuatan yang sama ke semua arah. Baik kekuatan tarik maupun kuat tekan itu relatif sama. Contohnya adalah metal seperti besi, baja, perunggu, aluminium, dan sebagainya. Dan yang buatan manusia adalah serat karbon. Sedangkan anisotropik, dia memiliki kekuatan yang tidak sama ke semua arah. Kuat tarik dan kuat tekannya pun juga biasanya berbeda. Sebagai contoh, kayu, dia memiliki kuat tarik dan tekan yang berbeda, dan beda kekuatannya sesuai arah urat kayunya pula. Jika ditarik atau ditekan sesuai arah urat kayu, dia memiliki kekuatan yang lebih ketimbang jika ditekan atau ditarik secara melintang.
Lalu batu bata dan beton lebih kuat tekan ketimbang tarik, sehingga biasanya beton dibantu dengan material yang isotopik yang juga kuat terhadap tarik, misalnya diberi dengan tulangan sehingga menjadi beton bertulang. Nah, ini contoh daftar kekuatan tarik atau tensil material yang umum dijumpai ya. Kita lihat bahwa semen dan beton itu tidak memiliki kekuatan tarik yang besar, sedangkan di ujung lain Kevlar atau bahan rompi anti peluru, dia memiliki kekuatan tarik yang sangat besar. Sehingga kalau misalnya peluru ditembakkan ke Kevlar ini sampai berubah bentuk tapi tidak sampai bolong. Dia tetap mempertahankan integritas materialnya. Nah, mari kita membahas tentang beban pada struktur. Beban pada struktur pada dasarnya terdiri dari beban permanen dan non-permanen. Beban permanen sesuai dengan namanya adalah beban yang sifatnya tetap dan terus-menerus. Biasa disebut juga beban mati atau dead load, yang merupakan beban dari struktur itu sendiri. Jadi jika struktur itu terbuat dari kayu, berarti total beban kayu yang membentuk sebuah struktur itu adalah beban matinya. Lalu beban non-permanen adalah terdiri dari 3, yaitu beban hidup, life load, atau beban pengguna, yaitu beban yang menjadi tujuan utama struktur tersebut. Misalnya jika sebuah rumah, maka beban life load-nya adalah orang, furnitur, perabotan, fitur, lampu, dan yang lain-lain. Beban termal yang kedua adalah beban akibat perubahan suhu. Misalnya jika suhunya panas, maka material ini cenderung memuai atau membesar. Pembesaran ini juga dihitung sebagai beban, karena pembesaran material atau pemuaian ini menimbulkan konsekuensi tertentu, baik terhadap berat maupun terhadap kekuatan struktur itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah beban dinamik, yaitu beban hidup atau life load yang bersifat tak tetap bergerak sehingga menyebabkan getaran dan ayunan pada struktur. Contohnya adalah misalnya sebuah jembatan memiliki beban dinamik mobil yang melewatinya. Mobil ini dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain secara dinamik, sehingga bebannya tidak pada satu titik tapi dia berubah. Beban dinamik lain contohnya adalah beban angin, karena angin ini sifatnya juga tidak tetap berubah, kadang dia berembus kencang, kadang dia tidak berembus. Nah, desain sebuah struktur perlu mempertimbangkan semua beban tersebut, karena jika tidak, akibatnya bisa fatal. Ini terdapat beberapa ilustrasi yang menunjukkan bagaimana beban itu terbagi. Pertama adalah ini beban mati atau beban permanen dead load, yaitu beban yang berasal dari material struktur itu sendiri. Dan ini adalah beban pengguna, yaitu perabot dan yang lain-lain, peralatan. Kalau di pesawat adalah kargonya, penumpangnya, utilitas servisnya, dan bahan bakarnya. Ini juga contoh beban hidup, yaitu tekanan udara. Sebagai contoh gambar yang potongan ini, dia menunjukkan tekanan udara di dalam dan di luar ruangan. Sedangkan yang bawah itu Dena menunjukkan tekanan udara di dalam bangunan. Contoh yang paling sering kita jumpai adalah jika saat kita misalnya membuka pintu kamar mandi yang tertutup rapat, sebelumnya tertutup rapat, kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk membuka pintu, mendorongnya ke dalam. Karena tekanan udara di dalam kamar mandi tersebut sudah cukup padat, sehingga begitu kita dorong, kita akan mengalami kesulitan. Atau saat kita dorong pintu kamar mandi, biasanya ada jendela yang bergerak atau yang terbuka, yang sebelumnya tertutup, dia menjadi tahu-tahu terbuka sedikit. Lalu ini adalah beban termal. Contohnya adalah misalnya gelas ini, jika dia dituang air panas, biasanya dia langsung pecah, tapi jika kita bantu dengan mengurangi beban termalnya dengan memasukkan sendok metal, sehingga sendok metal itu akan ikut menyerap panas dari air, sehingga beban panas secara keseluruhan di gelas itu menjadi berkurang. Lalu juga beban termal adalah pemuaian akibat naiknya suhu matahari. Biasanya yang memuai adalah bagian luar bangunan yang terkena langsung dengan panas. Lalu contoh lainnya adalah misalnya pesawat terbang supersonik perlu memiliki bahan metal khusus sehingga harus bisa menahan suhu yang tinggi akibat kecepatannya yang sangat tinggi.
Dan yang perlu diperhatikan adalah pemuaian material yang outdoor itu lebih tinggi ketimbang pemuaian secara indoor karena suhu yang outdoor juga lebih tinggi. Misalnya pada jendela, jika jendela rangkanya terbuat dari besi yang gampang memuai, sehingga biasanya kaca jendela tidak dipasang sangat rapat dengan rangkanya. Dia memiliki sedikit celah agar jika rangka ini memuai, jendelanya tidak ikut pecah karena terdorong oleh pemuaian dari rangka. Nah, ini contoh beban dinamis, yaitu bergoyangnya bangunan akibat beban angin. Saat normal tidak ada masalah, lalu saat ada hembusan angin bisa jadi bangunan bergoyang sedikit, lalu saat angin berhenti berembus dia bergoyang balik akibat hembusan udara yang tiba-tiba hilang. Dan ini adalah contoh-contoh beban dinamik, yaitu jika sebuah pesawat masuk kepada kantong udara yang padat maupun yang lebih renggang daripada udara di sekitarnya, menyebabkan beban ekstra sehingga sayap melentur. Lalu juga melenturnya kursi, lalu bergulingnya perahu, dan bergeraknya mobil pada sebuah jembatan. Ia akan menyebabkan melenturnya kabel dan dek jembatan atau plat jembatan itu sendiri. Contoh lain penanganan beban dinamik adalah misalnya pada sepeda motor. Sepeda motor itu memiliki kemampuan untuk menahan beban hidup, yaitu orangnya dan pengendaranya, dan beban matinya, yaitu rangka sepeda motor itu sendiri yang kuat. Lalu tapi dia juga memiliki shock breaker atau peredam kejut. Nah, itu gunanya untuk menahan beban dinamik. Misalnya jika tiba-tiba ada tonjolan batu atau jalan yang tidak rata, jeglongan atau lubang di jalan. Nah, itu tugasnya shock breaker itu untuk menahan agar getaran akibat beban dinamik yang tiba-tiba itu berkurang. Berikutnya adalah konsep kesetimbangan atau equilibrium. Untuk tetap tegak dan stabil, struktur harus tetap dalam keadaan setimbang saat menerima beban. Dan karena beban memiliki besar dan arah, kesetimbangan itu maksudnya adalah ada 3 keadaan yang harus dipenuhi, yaitu total beban vertikal dan reaksinya harus 0, total beban horizontal dan reaksinya harus 0, total beban momen searah jarum jam dan berlawanan jarum jam harus 0. Singkatnya adalah equilibrium dicapai jika struktur ini mampu menahan beban dari semua arah, baik itu beban vertikal, horizontal, maupun beban putar atau momen. Jadi ini contohnya total gaya vertikal harus 0, ada beban sebagai aksi dan ketahanan struktur sebagai reaksi, sehingga gaya vertikal dan atau horizontalnya 0. Contoh lain adalah misalnya ada lomba tarik tambang ya antara dua pihak. Jika sama kuat antara pihak kanan dan kiri yang menarik tambang tersebut, nah itu pada dasarnya gaya horizontal yang bekerja itu 0. Yang kiri itu negatif, yang kanan positif, totalnya jadi 0. Jadi sama kuat. Baru jika tidak 0, ada pihak yang menang atau bisa menarik ke arah sisinya. Contoh beban momen yang 0 adalah orang saat bermain jungkat-jungkit. Jika ada 2 anak bermain jungkat-jungkit dan dia sama beratnya, biasanya jungkat-jungkitnya tidak bergerak, harus didorong oleh hentakan kaki salah satu anak dan bergantian dengan anak berikutnya setelah dia turun ke bawah. Jadi harus dibantu dengan kaki mereka masing-masing secara bergantian agar jungkat-jungkit itu momennya selalu dinamis. Jika salah satu anak beratnya sangat besar ketimbang anak yang lain, maka dia perlu berkompromi lebih dengan dia akan lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk mengurangi momennya sendiri sehingga lawan mainnya bisa ikut berayun-ayun. Nah, berkenaan dengan momen, contoh lain dalam arsitektur atau dalam bangunan tinggi misalnya adalah mengenai titik berat. Bangunan atau struktur akan tetap stabil jika titik beratnya masih di dalam garis dari titik rotasinya. Begitu titik beratnya melewati garis imajiner tersebut, maka menjadi tidak stabil. Nah, dengan demikian bangunan yang rasio antara lebar dan tingginya relatif kecil atau bangunan yang pendek, tidak tinggi gitu, itu memiliki tahanan momen yang besar.
Misalnya momen dari beban angin, beban getaran tanah, dan seterusnya. Sedangkan bangunan yang tinggi, yang langsing, yang rasio antara tinggi dan lebarnya itu besar, dia perlu kekuatan lebih agar bisa menahan beban momen sehingga dia tetap stabil. Nah, kekuatan lebih ini bisa bermacam-macam ya. Misalnya dia perlu pondasi yang lebih dalam atau pondasi yang lebih lebar atau teknik-teknik lain yang tujuannya adalah menambah ketahanan momennya agar dia tidak gampang terguling. Sebagai contoh, sebuah menara di kota Pisa, Italia ini terkenal ya karena dia menaranya miring. Jadi ada saat lampau di mana bangunan ini tidak mampu menahan momen, antara lain akibat turunnya lapisan tanah keras di bawahnya, dan turunnya itu hanya di satu sisi saja gitu. Sehingga karena momennya tidak nol, dia perlahan-lahan miring. Untungnya tidak sampai terguling ya, karena tahu-tahu momennya kembali nol. Jadi tahu-tahu dia berhenti bergerak, dia berhenti berguling. Sampai sekarang, ilustrasi ini menunjukkan sebuah bangunan yang panjang, namun salah satu sisinya lebih tinggi dari sisi yang lain, sehingga bebannya tidak rata. Yang sebelah kiri lebih berat ketimbang yang sebelah kanan. Nah, bangunan tunggal ini mengalami penurunan akibat mengalami penurunan ke dalam tanah karena memang berat bebannya besar dan biasanya memang wajar ya agak sedikit menurun ke dalam tanah. Namun penurunannya tidak sama karena bagian yang kiri itu lebih berat sehingga lebih turun ketimbang yang kanan. Nah, akibatnya biasanya bangunan tersebut menjadi retak atau patah dan menimbulkan kerusakan. Beda jika kita melakukan bangunan ini sebagai dua bangunan yang berbeda, yaitu saat bagian bangunan yang berat dia turun, dia tidak ikut menyeret bagian bangunan yang ringan. Sehingga bisa jadi memang penurunannya berbeda, yang kiri lebih dalam, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan atau patahan. Nah, yang seperti ini akan juga dibahas di materi tentang bangunan tinggi. Nah, berikutnya kita melihat bahwa setiap struktur itu terdiri dari elemen-elemen. Sebuah bangunan terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil. Misalnya, untuk rumah beton sederhana, elemennya diberi nama, biasa disebut balok lantai, balok ring, kolom, pondasi, rangka atap. Jadi terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil, yang sifatnya struktural atau mereka juga masing-masing memiliki tugas untuk menahan beban tertentu. Kalau barang sehari-hari, misalnya sebuah sepeda, dia terdiri dari roda, jari-jarinya, rangkanya, rantainya, pegangan sadelnya. Nah, itu adalah contoh elemen-elemen struktur yang lebih kecil demi membentuk sebuah struktur yang utuh. Nah, sekarang mari kita bahas perilaku masing-masing elemen tersebut. Setiap elemen struktur pasti mengalami tegangan atau stres akibat beban kuliah. Akibat beban. Jenis-jenis tegangan dan pengaruhnya terhadap elemen tersebut antara lain ada tegangan tarik atau tensil sehingga membuat elemen tersebut menjadi memanjang karena tertarik ya. Lalu yang kedua adalah tegangan yang sifatnya tekan atau kompresif sehingga elemen struktur tersebut menjadi memendek. Lalu ada geser yang menyebabkan elemen tersebut bergeser relatif satu sama lain. Lalu ada puntir atau torsion, yaitu sejenis geser namun diakibatkan oleh puntiran. Lalu ada juga tegangan tekuk atau bending, yaitu kombinasi antara tarik, tekan, dan geser. Nah, sebagai ilustrasi bisa kita lihat misalnya ini ada gunting, dia memotong sebuah tali dengan cara menggeser sehingga kedua bilah gunting ini saling geser satu sama lain. Lalu contoh lain adalah baut yang menahan tegangan geser dari dua bilah besi. Lalu ada juga misalnya contohnya mesin pelubang, dia melubangi dengan gaya geser, dia menggeser bidang agar bidang tersebut terlubangi. Lalu ada ilustrasi tentang tegangan tarik dan tekan ya, sehingga misalnya suatu balok ditarik, dia sebenarnya menyebabkan pergangan dan penyempitan balok tersebut menjadi panjang, namun pada saat yang bersamaan dia juga menjadi lebih kurus, lebih sempit karena masanya meregang atau memanjang.
Lalu ilustrasi lain kita lihat adalah menekuknya balok. Saat sebuah balok ditekan dari atas, maka balok tersebut bagian atasnya mengalami tekanan karena bagian atasnya memendek, bagian tengahnya panjangnya itu tetap, bagian bawahnya dia memanjang sedikit, jadi mengalami tarik. Jadi kita bayangkan sebuah balok ditekan dari atas, mengalami tegangan dari atas, dia mengalami perubahan bentuk. Ada bagian atas yang dia memendek karena ditekan, bagian tengah yang dia tetap, bagian bawah yang dia memanjang sedikit karena tertarik. Karena itu makin tebal balok, kekuatannya makin tinggi. Saat kita memasang balok, kita memasangnya dengan cara berdiri, di mana bagian yang tebal itu posisinya vertikal, diberdirikan bukan direbahkan. Lalu ada contoh ilustrasi putar dan puntir, dan juga kombinasi antara tekuk dan puntir. Setelah kita memahami tentang perilaku tersebut, perilaku dari elemen-elemen struktur tersebut, maka pada umumnya di dunia konstruksi atau di dunia perencanaan, kita membagi elemen-elemen tersebut menurut perilakunya. Karena di situ banyak istilah yang relevan dan banyak dipakai. Jadi, elemen struktur secara prinsip bisa dibedakan menurut perilakunya dalam menahan beban. Jenis-jenisnya antara lain, yang pertama itu adalah penopang atau strut. Bahasa Inggrisnya strut, yaitu elemen yang bekerja secara tekan atau compression. Dia hanya memiliki peran untuk menahan kompresi, atau saat dalam bekerja ia selalu menerima tegangan tekan. Contohnya apa? Antara lain adalah tiang dan kolom. Lalu yang kedua adalah batang tarik atau tie, elemen yang bekerja secara tarik atau tension. Jadi kerjanya hanya menerima tegangan yang menariknya. Contohnya apa? Misalnya kawat besi, tali baja, batang tarik pada kuda-kuda yang akan kita bahas nanti, tali angin yang juga akan kita bahas nanti, dan yang lain. Lalu yang ketiga adalah plat atau slab. Jadi plat atau slab adalah elemen lebar namun tipis, horizontal yang menahan beban vertikal. Biasanya dalam keadaan ditopang oleh penopang, strut tadi, oleh balok atau kolom. Contohnya bagaimana? Yaitu misalnya plat lantai, jembatan, platnya jembatan, plat-plat cantilever yang akan kita bahas kemudian. Lalu yang nomor 4 adalah panel, yaitu elemen lebar namun tipis. Jadi temennya plat ya. Kalau plat itu posisinya horizontal, kalau panel itu posisinya vertikal. Dan dia menahan beban vertikal dan horizontal. Contohnya antara lain adalah panel dinding batu bata yang bertugas menahan beban baik itu horizontal maupun vertikal. Nah, ilustrasi lainnya misalnya ini bengkoknya tiang. Tiang tadi masuk kategori strut ya, penyangga atau penopang. Dia bisa bebannya dari atas bisa sifatnya konsentrik, yaitu pas di titik beratnya sehingga dia membengkoknya kedua arah, atau bebannya esentrik, misalnya tidak pas di titik tengahnya, atau konfigurasi bentuk tiang ini kita ubah sedemikian rupa sehingga dia akan selalu menerima sifat beban yang eksentrik. Misalnya kita beri cekukan di tiang tersebut sehingga beban tidak segaris dengan titik beratnya. Lalu memanjangnya tie, kabel, atau tali, sifatnya memanjang, dia memanjang sedikit karena ditarik. Lalu memendeknya kolom, dia sifatnya tertekan sehingga dia memendek sedikit. Defleksi slab atau plat tadi mengalami perubahan, dia sedikit tertekuk ya. Lalu menekuknya panel akibat tekanan misalnya dari horizontal, dari samping, dia akan menekuk sedikit. Dan banyak lain. Banyak contoh-contoh bagaimana bekerjanya sebuah elemen struktural dalam menerima tegangan. Nah, dengan demikian kita bisa memahami bagaimana misalnya sebuah kuda-kuda kayu memiliki perilaku. Kuda-kuda kayu tersebut adalah sebuah elemen struktur dari rumah. Namun, kuda-kuda kayu tersebut juga memiliki elemen strukturnya sendiri, bagian-bagian yang lebih kecil sendiri. Dan masing-masing elemen yang lebih kecil tersebut, dia juga memiliki peran sendiri. Ada yang menerima gaya tarik, gaya tekan, gaya horizontal, vertikal, dan seterusnya. Tujuan kita di sini adalah bukan dalam rangka menghafal ya,
menghafal bagaimana apa saja elemen-elemen itu menurut perilakunya, apa saja jenis-jenis perilakunya. Namun kita berusaha memahami apa yang terjadi saat sebuah struktur atau elemen strukturnya itu menerima beban, bagaimana mereka bekerja. Nah, itu yang lebih penting. Sehingga sebagai contoh, ini ada sebuah analisis struktur kuda-kuda ya, dan kita berusaha melihat bagaimana perilaku elemennya. Bisa kita lihat sendiri bahwa setiap elemen struktur dari kuda-kuda tersebut, setiap bagian kuda-kuda tersebut memiliki fungsi dan perilakunya sendiri. Jadi dia memiliki tugas masing-masing dan tidak sia-sia gitu, demi membentuk sebuah kuda-kuda, sebuah struktur yang utuh, yang pada gilirannya si kuda-kuda ini akan menjadi salah satu elemen bagi sebuah bangunan yang utuh. Sehingga yang penting adalah kita belajar prinsipnya. Belajarlah mulai menganalisis struktur sederhana saja, entah itu kursi atau meja atau kuda-kuda atau sepeda, dan kita paham bagaimana sebuah struktur sederhana tersebut memiliki elemen-elemen yang memiliki perilaku masing-masing. Baik, sekian dulu untuk kesempatan hari ini. Akan kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya tentang bentuk struktur. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.